Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian yang ada di rumah tetap selalu sehat ya. Nah, selamat ya anak-anak. Sekarang kalian sudah naik ke kelas 5. Nah, hari ini kita akan mulai belajar secara bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Nah, hari ini kita akan mulai belajar dari tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Masuk di subtema 1, organ gerak hewan, kita mulai dari pembelajaran yang pertama. Nah, ayo anak-anak, kita belajar yang semangat ya. Anak-anak, silahkan kalian lihat gambar yang ada di buku tema 1, subtema 1, halaman 2. Nah, di gambar itu ada seorang anak laki-laki yang bernama Edo dan seorang bapak yang bernama Pak Rudi. Nah, pada hari Minggu, Edo diajak oleh Pak Rudi untuk pergi melihat kandang kelinci milik dari Pak Rudi. Wah, Edo merasa sangat senang sekali karena hari liburnya dia bisa melihat kelinci. Nah, siapa ayo dari kalian yang sudah pernah melihat kelinci? Iya, pasti banyak sekali dari kalian yang sudah pernah melihat kelinci. Nah, saat ada di kandang kelinci, Edo melihat kelinci yang sangat lucu. Kelinci itu ternyata memiliki bulu yang sangat tebal. Dan ternyata kelinci juga melompat dan berlari dengan sangat lincah. Wah, hebat ya kelinci itu. Nah, lalu Edo bertanya kepada Pak Rudi. Edo bilang begini, kenapa ya kelinci itu bisa berlari dan berlompat dengan sangat lincah? Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya kan, seperti yang Edo tanyakan ke Pak Rudi. Lalu, apa jawab Pak Rudi? Ya, Pak Rudi menjawab, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Wah, pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Kalau begitu, sekarang siapa yang tahu ayo, apa sih organ gerak dari kelinci? Nah, supaya kita semua bisa tahu, ayo kita simak pembelajaran tentang organ gerak hewan. Nah, anak-anak, ternyata tanpa organ gerak, manusia dan hewan tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, itu bisa kalian lihat di sekitar kalian. Manusia dapat bergerak, hewan-hewan juga dapat bergerak. Nah, tahu tidak? Ternyata salah satu dari ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berarti kalian sudah tahu kan kalau ternyata manusia dan hewan itu dapat berpindah atau dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain karena adanya alat gerak atau organ gerak di dalam tubuh manusia dan hewan. Oke, selanjutnya ternyata alat gerak atau organ gerak dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, kalian tahu apa itu alat gerak aktif dan apa itu alat gerak pasif? Ya, alat gerak aktif adalah otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Kalau begitu, kenapa sih alat gerak aktif itu otot dan alat gerak pasif itu tulang? Iya, karena otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak, sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak dapat bergerak. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat gambar yang ada di layar. Nah,
gambar yang berwarna merah itu adalah otot, sedangkan gambar yang berwarna coklat adalah tulang. Nah, dari gambar ini kalian bisa lihat, oh ternyata otot itu yang menempel di tulang, otot yang menutupi tulang, sehingga kita dapat bergerak, kita dapat berjalan, kita dapat melompat, berlari, dan lain sebagainya. Itu karena adanya alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, sekarang apa saja sih alat gerak hewan? Ya, alat gerak hewan ada berupa kaki, sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, anak-anak, ternyata selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Wah, kalau begitu apa-apa saja? Yuk kita lihat. Nah, ini ada gambar beberapa hewan yang memiliki alat gerak sebagai berikut. Ada kaki. Nah, ternyata hewan yang memiliki alat gerak berupa kaki yaitu kucing. Wah, tapi ternyata bukan kucing saja. Ada anjing, ada sapi, ada kuda, dan lain sebagainya. Dan hewan-hewan itu bisa kalian temui di sekitar kalian. Nah, yang berikut alat gerak hewan berupa sayap. Wah, hewan-hewan yang memakai sayap sebagai alat gerak adalah kupu-kupu, capung, belalang, burung, dan lain sebagainya. Yang berikut adalah sirip. Sirip ini sering digunakan oleh hewan-hewan yang biasanya berenang, yaitu salah satunya adalah ikan. Yang berikut adalah otot perut atau perut. Nah, hewan-hewan yang sering menggunakan perut untuk bergerak adalah cacing, lintah, ular, dan lain sebagainya. Wah, berarti hewan-hewan yang ada di sekitar kita sudah kita bisa lihat kan, atau sudah bisa kita tahu kan apa saja organ atau alat gerak dari hewan-hewan tersebut. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang organ gerak hewan, kita akan masuk pada sebuah bacaan tentang ciri dari makhluk hidup. Nah, di sini Ibu sudah siapkan satu paragraf tentang ciri dari makhluk hidup. Nah, paragraf ini bisa kalian baca di buku tema 1, subtema 1, halaman 3. Nah, dari sebuah paragraf ternyata ada ide pokok. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalian masih ingat apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar utama dari sebuah paragraf. Kalau begitu, bagaimana sih cara kita menemukan ide pokok? Ya, ada 3 cara untuk kita bisa temukan ide pokok. Yang pertama, kita harus baca bacaan atau paragraf secara keseluruhan terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus cari kalimat utama dari paragraf itu. Yang ketiga, kita menentukan inti dari paragraf utama. Kenapa? Karena ide pokok ada di paragraf utama atau kalimat utama. Nah, sekarang di mana sih letak ide pokok? Ya, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nah, ternyata ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf atau disebut dengan deduktif, bisa di tengah paragraf atau dan di akhir paragraf atau disebut induktif. Nah, dalam satu paragraf terdapat kalimat utama yang berisi ide pokok dan juga kalimat pengembang. Nah, tadi kalian sudah tahu apa itu ide pokok. Sekarang, Ibu mau tanya, apa itu kalimat pengembang? Nah, jadi kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama.
Jadi kalau kalian sudah temukan kalimat utama, kalian juga sudah bisa temukan ide pokok. Lalu dari kalimat utama itu sudah bisa kalian tahu mana yang kalimat pengembang. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian lihat contoh paragraf yang sudah Ibu siapkan. Nah, paragraf ini ada di buku tema 1, subtema 1, halaman 3. Kalian bisa baca, ada bacaan di situ. Oke. Nah, di sini ada satu paragraf dan Ibu sudah menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat pengembang. Nah, kalimat utama dari paragraf ini ternyata ada di awal paragraf. Berarti disebut paragraf deduktif. Nah, kalimat utama ini sudah Ibu tandai dengan tulisan berwarna biru, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, dari kalimat utama ini terdapat ide pokok. Nah, ide pokok dari kalimat utama dari paragraf ini yaitu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, setelah kalian tentukan kalimat utama, ide pokok, kalian juga bisa menentukan kalimat pengembang. Nah, kalimat pengembang itu adalah kalimat yang dikembangkan dari ide pokok yang ada di kalimat utama. Jadi, kalian bisa lihat sudah Ibu tandai dengan warna hijau. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Itu merupakan kalimat pengembang. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tentang organ gerak hewan dan ide pokok, apakah kalian sudah mengerti? Nah, bila kalian sudah mengerti, silahkan kalian kerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Tapi, bila kalian tidak mengerti atau kurang mengerti, kalian bisa bertanya ke Ibu melalui WA pribadi. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih karena sudah menonton. Selamat belajar. Semoga apa yang sudah Ibu bagikan bisa kalian pahami ya. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat pagi anak-anak.